alaihi wasallam ingkang kira-kira saakatipun wonten yaumil kiamah lajeng. Para pamirsa sedaya sugeng midhangetaken menika sampun wonten Mbak Wilayah Ahdiani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Wilayah. Insyaallah. Ini malam ini kita special edition ini. Kita langsung dari New York, ya. New Jakarta di New York maksudnya. Balik apa? Jadi, Masih? Jakarta. Ya, di Jakarta Timur. Jadi malam ini kita mesti banyak bersyukur kepada Allah karena banyak sekali alhamdulillah nikmat yang Allah SWT berikan kepada kita semua, dan mudah-mudahan salawat serta salam juga berlimpah kepada Rasulullah SAW sebagai bagian dari penyempurnaan kesyukuran kita kepada Allah SWT. Di hadapan saya sudah ada Mbak Wilayah Ahdiani. Menika beliau ini katosipun kaya sangat nggih. Ustaz Nggih. Nggih. Boten mawi basa Jawi dalem malah boten kejalan. Oh, ngaten niki nggih. Oh. Baik. Pakai bahasa Indonesia saja. Banyak yang udah komplain sama saya ini. Ustaz, nggak ngerti saya. Iya. Ini di bawah nggak ada. Sebenarnya nggak ada tulisannya, ya tidak diperbolehkan terjemahan artikel ini. Tapi sehat ya, boleh ya. Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Sehat. Alhamdulillah. Bapak Ibu sehat. Alhamdulillah. Oke, salam kenal Bapak Ibu, saya Ulaya. Saya ini saya langsung kayak tamu nanya. Monggo. Kalau boleh tahu ketemu sama Pak Ustadz Wijayanto itu di mana? Ketemunya di kampus Ustaz. Iya. Ini apa? Saya kan siswa di Kromo. Iya. Siswa itu murid itu di desa Bapak Ibu. Jadi saya itu siswa di Kromo. Karena mungkin Ustaz Wijayanto sering ya menceritakan kalau itu muridnya gitu lah. Asep, yang di kiri atas. Saya sering merhatiin Asep. Ya. Gimana ya nggak merhatiin orang kita mahasiswa ya. Saya pasti perhatiin kan ya. Cuma dianya aja yang GR itu pikirannya. Saya merhatiin dia gitu. Padahal ya perhatiin pelajarannya. Ya. Kadang lirik-lirik juga sih. Apa yang membuat jenengan tertarik sama Ustadz Wijayanto? Awalnya sih ya, saya sebelumnya kalau boleh saya cerita dari versi saya ya, biasanya kan bunda-bunda yang ada di sini kan sebenarnya dari versi beliau ya, dari versi Ustadz Wijayanto. Dari versi saya ya, awalnya itu karena beliau itu sering kerja bareng gitu sama bapak saya. Bapak saya itu kebetulan beliau juga concern terhadap agama, meskipun tidak sampai seperti suami saya ya, sampai di radio, televisi begitu, levelnya level lokal lah gitu. Kemudian beliau juga diamanahi sebagai ketua Perhimpunan Wakaf di Universitas Islam Indonesia di Jogja ya, pada saat itu sempat bekerja sama dengan suami saya itu dalam mengembangkan materi pembelajaran, saya lupa namanya, peradaban Islam gitu. Jadi menyusun semacam buku ajar begitu ya, karena bapak saya itu concern terhadap itu. Kemudian bapak mengenal suami saya juga, sering kerja bareng gitu. Jadi dulu beliau calon suami saya itu sering main ke rumah, tapi bukan ketemu saya gitu. Jadi dia ketemunya sama bapak gitu, dan kebetulan dosen saya juga kan, jadi terus ya mungkin bapak tertarik juga dan sebagainya. Dan pinternya calon suami saya itu yang diambil hatinya adalah
orang tua saya dulu. Oh, modus itu ya. Ya modusnya jadi yang jatuh cinta pada dia itu orang tua saya dulu. Masya Allah, Masya Allah. Jadi kan saya Pinter nih, main dapur. sebagai anaknya kan ya manut aja kan ya, apalagi ya lumayan lah wajah tidak terlalu mengecewakan gitu kan. Buat buat jajak undangan masih masih pantas lah ya Ya gitu masih ya. pantas gandeng-gandeng. Itu kalau lihat koleksi bukunya di belakang itu Masya Allah. Koleksi Ya bukunya, Ustaz, ini bukan buku saya tapi jadi kebetulan saya juga seorang dosen Ustaz, tapi buku oh Masya Allah. agama ya saya di sastra Inggris. Hmm. Ini saya tuh berada di ruangan yang sering dipakai suami saya kalau eh, mengisi Zoom, mengisi Oh, kajian online. itu kalau boleh tahu Mas Heru, budget belanja buku sebulan berapa Oh, dulu? eh, kebetulan kalau yang ini memang tidak secara pribadi dibeli, tetapi jadi setiap 2 minggu sekali ruangan saya ini nanti mungkin gimana ya kalau mau tur ruangan Mas Elo sudah pernah saya ajak ke sini. Kalau Ustaz jadi mungkin Oh, ya amin, amin, Insya Allah. Bapak itulah monggo kalau Ya, ke Jogja Insya Allah. Sip. menghubungi saya. Siap, Insya Allah. Kalau mau dekat, Insya Allah. eh apa biasanya dipakai untuk 2 minggu sekali itu dipakai untuk kajian begitu yang isinya sekitar berapa ya 9 orang ustadz itu yang berasal dari ada lulusan Madinah, ada lulusan Mesir, ada lulusan macam-macam lah saya malah nggak hafal dan ini jadi tempat untuk konsultasi dan Masya Allah. konsultasinya itu dijawab kemudian disiarkan juga melalui YouTube apa ditayangkan ke YouTube gitu ya kemudian juga ada bentuknya tulisan jawabannya jadi karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan terutama tentang masalah keluarga nah akhirnya kemudian dibuatlah ini gitu namanya lembaganya El Kalam. Jadi buku ini di depan saya masih ada, di samping saya masih ada Ustaz. Tapi ya kelihatan hanya yang di yang di belakang saya Iya. itu ya untuk menjawab itu tadi kitab-kitab yang untuk menjawab tadi dan yang belanja tidak semuanya suami saya tapi ada dari bawaan dari ustaz-ustaz tadi dan Kalau boleh tahu bacaannya Ustaz Wijayanto yang paling favorit menurut jenengan, beliau lebih senang tertarik ke apa? karena latar belakang beliau itu budaya ya kan selain beliau kuliah di IAIN waktu itu ya sekarang beliau juga santri Kalong kemudian untuk ilmu dunianya begitu dia dulu belajar antropologi nah jadi antropologi dan psikologi maka mungkin apa ya banyak cara beliau memberi kajian itu yang menyentuh ke sana gitu. Jadi isinya banyak tentang itu. Jadi budaya ya bagaimana budaya kemudian itu apa namanya mendakwahkan agama dengan cara mungkin bukan melalui budaya tapi apa ya menyentuh budayanya. Kemudian bagaimana kemudian cara mengajak orang beragama, senang beragama itu bukan dengan cara yang menakut-nakuti. Misalnya kamu kalau nggak sholat masuk neraka, kamu kalau nggak ini apa gitu nggak, tapi dengan cara yang lebih bisa diterima dengan hati gitu. Jadi karena memang dia latar belakangnya dari antropologi dan psikologi selain Masya Allah. agamanya. Itu kan kalau biasanya gini, pria yang hebat itu pasti di belakangnya ada wanita yang hebat gitu ya. Masa Nah ini di balik Ustadz Wijayanto yang ambiar ini kalau ngajar gitu ya, kalau ini pasti ada di belakangnya pasti ada istri yang lebih ambiar ini kayaknya. Iya Ustadz. Kalau yang sudah mengenal kami tuh biasanya komentarnya begini, oh ternyata Mbak Ulaya tuh nggak kalah ambiar gitu ya sama Ustadz Wijayanto. Saya juga bilang loh jangan salah dia tuh ambiarnya karena saya gitu. Cuma kadang-kadang saya tuh mohon maaf ya saya tuh 2 minggu yang lalu join kajian ini untuk ya memata-matai itu bagaimana pengelolaan acara ini gitu ya.
Tapi waktu itu yang hadir kan Bunda Deva ya. Waktu Nggih, itu nggih. Bunda Deva. Tumpun Deva nggih. Aduh kok eh, santun, kemudian senyumnya itu halus gitu. Saya kan jadi nggak pede Ustadz. Saya nggak bisa kalau diminta kayak gitu. Saya langsung japri Mas Sela waktu itu. Mas, saya kayaknya nggak sanggup deh kalau harus gitu kayak gitu. Jadi mohon maaf ya Bapak Ibu semua yang di sini kalau apa ya saya tidak seperti yang ekspektasi Bapak Ibu semuanya. Karena kadang-kadang kan sudah ada bayangan ya istri Ustadz gitu, wah pasti begini gitu. Jadi kadang-kadang banyak yang apa ya terkejut gitu dalam tanda kutip ketika mengenal saya. Oh ternyata tidak seperti yang mereka bayangkan. Kalau kalau saya pribadi malah gini, Mbak. Gimana? Eh, Rasulullah SAW itu kan sahabatnya ada 200.000. Jadi Hmm, karakter yang dibentuk sama Rasulullah SAW itu kan ada melekat pada mereka sehingga hmm, masing-masing punya ciri khas sendiri kan. Dan kalau kita lihat Rasulullah SAW itu senang gocek juga loh. iya, Jadi iya. eh, pernah Ali waktu itu makan kurma bareng-bareng sama para sahabat itu. Cuma Ali ini uri agak curang gitu. Beliau begitu makan kelopaknya kurma itu sama bijinya kurma itu disisihin ke sebelahnya Rasulullah SAW itu di depan Rasulullah SAW itu jadi numpuk punya dia Iya. kosong terus ketumpuk di tempatnya Rasulullah SAW. Terus dia apa ngeledekin Rasulullah SAW dengan bilang, coba lihat sahabat siapa di antara kita yang paling lapar. Semua ngelihat ke bekasnya kurma kan. Dilihat paling banyak kan Rasulullah SAW. Iya. Tapi Rasulullah SAW itu cerdik. Beliau begitu lihat gitu, coba siapa yang lebih lapar. Ali makan sama sama biji-bijinya sama Biji-bijinya. kelopak-kelopaknya gitu. Itu beliau juga senang gocek begitu. Jadi kadang-kadang kita memang kalau apa lihat beberapa karakter para sahabat itu ya nggak bisa semua kayak kayak Rasulullah SAW itu ya agak agak muskil juga. Jadi ya maklum lah gitu. Ya. Saya kalau dilihat ini malah lebih lebih hancur lagi nih Mbak. Oh Jadi gitu. saya Waduh, kita cuman cocok karena berarti Ustaz ya. iya, cuman karena saya diperustatkan jadi saya agak tahan diri nih. Oh, agak jaim. Ini tadi saya juga udah kan saya diminta untuk share juga kan ya apa namanya linknya gitu. Terus banyak yang Oke. tapi jaim loh ya. Ingat istri Ustadz gitu kan. Saya jadi khawatir. Aduh, jangan-jangan saya nanti mempermalukan diri sendiri. Kalau boleh tahu resepnya bangun bangun suasana keluarga sama Ustadz Wijayanto itu gimana Mbak Ulaya? Ya, kami sih memang komunikasi di mana saja ya, dan saya pikir hampir-hampir semuanya. Jadi eh, kira-kira gini gampangnya, Pak, kita tuh kemanapun gitu, pergi kemanapun tuh bilang gitu. Saya kalau 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 pas tidak bareng ya, karena kan lebih sering Ustadz tuh Pak pergi Ya Mbak gitu An, ya. daripada ya jadi pasti dia tahu saya kemana gitu. Kalaupun harus naik pesawat misalnya dia juga pasti akan bilang aku boarding gitu. Terus nanti mendarat juga hal-hal seperti itu selalu kita biasakan termasuk dengan anak-anak. Nggih. Mbak Kemudian Nun Sewu, Nun eh, Sewu nih, motong saya. Eh, Rasulullah SAW itu sering berantem sama Ibunda Aisyah. Kan oh ya, sebuah sebuah pernikahan itu nggak mungkin nggak ada oh berantemnya iya gitu kan. jelas. Kalau Hmm. kalau boleh bocorin sedikit aja kira-kira Hmm. tuh apa yang disebelin sama Ustadz Wijayanto tuh kalau di keluarga mungkin ada anak atau jenengan bikin apa gitu yang masih bekas sampai Eh, sekarang itu apa Kalau kira-kira? dia paling sebel sama saya karena sering beli-beli gitu. Jadi keseringan datang paket di rumah. Itu kayaknya semua orang Oh begitu gitu kayaknya ya, ya. orang Heeh. Coba di itu sini siapa apalagi yang gitu. coba sini siapa yang nggak suka shopping online itu suruh ngacung. Jadi Kalau langsung ada pertanyaan monggo lo ya langsung di chat aja. ya Itu moga silakan QR Ustaz. infaknya ada di sebelah bawah saya ini, sebelah kiri pojok. Karena apa namanya nanti biar apa biar manfaat semua dana-dana yang untuk dipakai untuk ini kita mau khitanan massal ini Mbak Ulaya Oh, tanggal 2 September ini insya Allah di oh, Serpong. kok nggak pas liburan kemarin Ustaz? Kepingin tapi waktunya kadang-kadang suka nggak pas gitu Mbak. Iya, iya, iya. Memang nggak ngepasin juga. Oh ya, dan sekarang anu kok ya hitam tuh cepet
cepet Nggih, cepat sembuh. sembuh ya. Nggih, makanya ucapannya kan banyak sekali yang selamat menempuh hidup baru gitu kan. Iya, Kalau untuk yang menikah kan bentuk ini baru atau selamat hidup baru menempuh Ustadz? bentuk baru itu kalau untuk yang sudah hitam. Mbak Ulaya agak serius Oke. sedikit boleh nggak nanya soal konsep baiti janatinya Ustadz Wijayanto itu kalau jenengan bentuk di keluarga itu kata pundi? Dia orangnya cukup simpel ya. Mungkin Iya. yang pertama adalah kami membuat rumah kami itu nyaman buat kami, bukan nyaman Hmm. untuk dilihat orang. Jadi mungkin kalau orang itu melihatnya berantakan, tidak terkonsep dan sebagainya, ya monggo saja. Tapi kami nyaman ada di dalamnya. Termasuk misalnya kami itu tidak terlalu banyak punya furniture. Jadi kadang-kadang kalau kedatangan tamu banyak, kami itu agak-agak bingung karena apa namanya tidak punya tempat yang bisa dijadikan untuk tempat duduk bersama yang itu pakai furniture yang bagus gitu karena kami lebih seneng ngeriung ya itu kemudian yang berikutnya lagi pada saat alhamdulillah kami ada rezeki itu sebelah rumah sebelah tanah di sebelah itu bisa kami beli suami saya waktu itu sudah mikir untuk bikin kolam renang tidak gede, tidak apa ya, bukan bukan kolam renang yang mewah, tapi yang penting di situ tuh kita bisa masuk bareng yang dan kalau di kolam kan nggak mungkin kita bawa HP, nggak mungkin kita apa berkomunikasi sendiri-sendiri dengan orang lain meskipun kita berada di satu satu tempat. Jadi semuanya itu kita tinggalkan, kita nyebur bareng di situ dan bisa ngobrol dan sebagainya. Hmm. Berikutnya lagi, meskipun mungkin ini banyak mungkin orang menganggap kok main kartu gitu ya, tapi itu juga salah satu yang dipakai kami gitu ya untuk kalau kita pergi bareng kami selalu bawa kartu remi Ustadz. Oh, iya. Jadi biar misalnya kita baru makan bersama, kadang kan kita sambil nunggu makan, makanan datang gitu disajikan, kita sibuk dengan gadget gitu ya. Nah itu enggak, jadi kita main main kartu gitu, main kartu di Hmm. situ. Dan dari situ kan nanti apa ya timbul ya anulah apa ya hal-hal yang sifatnya mungkin tidak bisa kita keluarkan atau tidak bisa kita sampaikan ke anak kita kalau dalam posisi serius gitu ya dalam kondisi serius itu jadi bisa tersampaikan. Yang Iya. berikutnya juga most of the time gitu ya ketika ada kesempatan itu antara maghrib sama isya suami saya mengajak untuk baca hadis bersama. Masya Jadi Allah. dia merasa bahwa dia seorang ayah laki-laki ustadz yang kalau diberi nasihat oleh orang lain mungkin agak susah begitu ya. Apalagi dinasihati anaknya, suami istrinya gitu. Jadi, nah dengan baca hadis itu kita gantian bacanya kan mau tidak mau nasihat itu yang baca anaknya masuk ke dia juga gitu. Jadi itu cara dia untuk apa ya menjaga bahwa dia itu juga harus mendengarkan gitu. Dia tidak hanya sebagai seorang bapak yang kebetulan ustadz juga itu kan paling susah ustadz ya dikasih tahu ya. Apalagi Pas Ustadz biasanya nah ngasih iya tahu malah iya. itulah jadi dia menyadari itu sehingga ya dia agak memaksa gitu dalam tanda kutip untuk kami bisa bareng-bareng pada saat terutama pada saat kita memang bisa bersama-sama itu Masya untuk Allah. membaca hadis gitu paling tidak ya meskipun hanya satu nomor gitu yang kami baca biasanya Riyadhus Shalihin Masya Allah. ya. Mbak, ada teman jenengan nggak atau apa jamaahnya Ustadz Wijayanto yang kalau ngelihat, aduh enak banget ya punya suami Ustadz, punya Wah apa banyak Ustadz. itu enak banget gitu, terus ngiri terus minta dinikahi juga gitu gimana? Alhamdulillah kok yang terdengar ke telinga saya belum pernah. Kita langsung tanya ke Ustadz Wijayanto. Ya, Ahlan Ustadz, ahlan wasahlan Ustadz. ada mau dia ikut Ada kok. ini Ustadz Wijayanto ini ada nih, Uwi Mau ini. mana? Ahlan Ustadz. Sampaikan. Maaf, saya double zoom. Oh, Double Masya zoom. Allah, Mohon Masya maaf. Allah, Masya Allah.
lebih Iya. berbahaya daripada dosa Hmm. dohir. Ya, dia Iya. lagi Zoom Walaupun ini. dua-duanya Oh lah bahaya. lagi Zoom juga. Tapi Oke, sampun, ternyata dosa sampun. Menurut batin saya itu ganggu. kata Syekh Rahman Al-Buti lebih Eh, Saya pikir beliau Kalau lagi coba santai, melihat cuman mantau. dia mantau Pernah itu nggak ada yang begitu? dia apa malu-maluin apa enggak gitu. Pernah nggak Mbak, ada temen, "Weh, enak gue duwe bojo ustad apa Banyak di Ustaz. mong ada imam gitu apa segala macam." Iya, itu iya dan terutama mereka melihatnya mungkin dari sisi finansial ya, yang Oh, yang oke. lebih lebih terlihat gitu mungkin. Hmm. Tapi mereka kan nggak tahu ya apa yang saya rasakan gitu. Nah, itu Eh, dia. saya tuh sering harus cemburu dengan jadwal gitu ya, cemburu dengan orang tertentu sih enggak ya, tapi cemburu dengan jadwal dia, cemburu dengan itu kan apa namanya, sering sekali merasa kenapa kayaknya dia kalau ngisi kajian di sana lebih senang daripada ketika di rumah kayak gitu-gitulah ya. Itu terus belum lagi ketika sering kali anak saya sakit, posisi dia sedang pergi dan sebagainya. Hal seperti itu kan orang nggak pernah tahu ya, nggak pernah lihat gitu. Jadi banyak. Tapi kalau yang tadi yang terakhir tadi yang untuk dinikah itu belum terdengar di telinga saya. Ustaz. Saya juga Salih, sebetulnya dari Salih kemarin, aduh kok biasanya iya. kemarin kemarin itu apa temanya kok 2 kali hari Sabtu itu gitu. Aduh saya jadi Nggak kan itu satu satu syariat yang memang nggak semua orang bisa ya. menjalankan gitu ya. Tapi kalau apa kita kepengen tahu, kalau misal ditakdirkan sama Allah gitu harus terjadi gitu, piye jenengan? Sebetulnya saya juga sudah menyuruh dia, Ustadz. Saya Oh, alah. bilang kan, Ya. kamu dalam posisi mungkin sudah cukup gitu ya. Eh, saya sudah pilihkan juga sebetulnya calonnya, Masya Allah. eh, namanya tuh Mbah Damiri, Ustadz. Usianya ya sekitar 79 begitu. Ya kan gimana kan kalau kalau kita mau ngikut Rasulullah kan Rasulullah tuh kan menikah lagi pertama pada saat setelah Siti Khadijah meninggal kan. Iya, Baru iya, setelah iya, itu iya. ya dengan para janda begitu. Bukan dengan maaf perawan kinyis-kinyis gitu kan ya yang ya kalau Iya, mau iya, ngikut iya, iya. Rasulullah ya yang yang benar gitu, bukan hanya jumlah satu dua tiganya, tapi Iya, iya, iya. eh, caranya juga. Nah, itu saya sebenarnya sudah saya pilihkan, tapi dia yang belum belum sanggup, Ustadz. Iya, Gitu. iya, iya, iya. Ini malah ngomong yang ada itu nanti. Nanti malah rumahnya jadi panti jompo malah nanti. Nah, ya itu. Kalau kalau boleh boleh ini boleh sharing apa Ya, beliau itu makanan kegemaran itu ada yang jenengan jenengan ramu sendiri atau jenengan racik sendiri itu ada nggak? eh, nanti bisa tanya suami saya tentang itu ya. Saya itu entah kenapa saya itu sama sekali tidak bisa masak, Ustadz. Oh, Dan alhamdulillah. alhamdulillah ya. Iya. Karena memang tanggung jawabnya itu kan ar-rijalu qawwamuna 'alan Oh nisa. gitu. Jadi iya itu tanggung jawabnya suami. Oh ya, Pengadaan bisa gampang nanti ada betul. gadget tinggal pencet Nah, pencet pencet nanti datang kan setuju. gitu. Aduh, Ustadz, setuju saya. Nah, eh, dan kalau saya masak itu biasanya dia malah sebel karena apa ya, dia melihat saya begitu ributnya gitu dengan semua peralatan itu dan setelah itu hasilnya pun belum tentu rasanya gitu. Jadi dia malah sebel gitu melihatnya kan. Jadi udah nggak usah masak gitu. Bahkan Ustadz bikin mie instan saja itu enak bikinan dia daripada saya. Jadi anak-anak saya itu lebih senang kalau dibikinin mie instan sama dia daripada saya. Nah, tapi Karena kalau rata-rata memang kalau koki itu memang laki-laki pun. ya ya betul Ustadz memang Iya. ya. Kok dia senang masakan itu yang tidak bersantan. Kalaupun harus Hmm. bersantan itu yang cair ya. Dia kalau masakan itu lebih senang yang semacam oseng-oseng, tumis gitu-gitu daripada yang
kayak lodeh gitu ya, lebih senang yang seperti itu. Dia nggak suka masakan-masakan western, itu kurang suka. Kecuali hanya steak aja yang dia suka itu. Tapi kalau kayak pizza, kayak burger gitu, yang pasta gitu-gitu dia nggak suka. Ilat Jawa banget ya. Ya, ya Jawa. Terus yang kalau yang kami semuanya suka itu seafood. Itu saya, dia, anak semuanya suka. Tapi kalau yang tadi masakan-masakan western tadi ya saya sama anak-anak. Tapi kalau yang enggak yang sama persis ya hanya seafood dan durian. Nah, durian itu semuanya senang. Semua suka. Kalau istri saya lebih suka seafood, tapi sisa-sisa food tuh. Anak kan kalau dia tahu, makan aja di sini tuh berkahnya kita nggak tahu di mana kata Rasulullah. Jadi berkahnya buat ibu aja. Jadi ibunya yang nonton gembira gitu. Kalau saya nggak mau. Ada minuman-minuman tertentu atau ramuan atau jamu-jamu tertentu untuk vitalitas beliau, stamina beliau, supaya tetap lucu terus itu gimana? Tetap lucu itu ya karena sama saya itu jadi dia ya termotivasi selalu untuk dapat baterai kasnya itu dari saya kalau itu. Minuman khusus enggak ya ada sih kebetulan dia ya ada, tapi karena itu nama produk nanti saya dianggap dan kebetulan produknya juga mengendorse dia, nah itu kan bingung. Tapi nanti kok saya sampaikan jadi Nggak apa-apa jenisnya aja, nggak apa-apa misalnya susu apa. gitu Oh, ya macam itu ya. Bisa kalau saya ke Jogja itu kan kadang-kadang wetan gitu ya. Oh ya, Atau apa. berarti kalau itu nggak begitu, cuman waktu kemarin pandemi itu memang tiap hari saya bikin jahe sate sama Nominal udah dimasukin sesuai nggak? Nominal atasnya sesuai yang di struk tuh. alhamdulillah 13. Oh ini habis. Langsung nomor resi aja, nomor resi, nomor ini. dari COVID. Yang pagar tuh kedua dulu. Iya. Waktu apa namanya yang Omicron ya. Kena. Pagar emang nggak usah cantumin nomornya aja langsung. Itu aja gitu kan nggak Dia malah enggak, cuman orang mau tahunya kalau positif karena masih itu waktu mau naik pesawat masih harus cek ya itu baru tahu kalau positif, padahal dia nggak batuk, nggak pilek, nggak panas gitu, tapi ya sudah tetap kita harus karantina gitu selama 10 hari. Kalau anak-anak gimana tanggapan beliau terhadap keberadaan ayah? Artinya dengan jarang ketemu atau apa gitu? Apa yang anak-anak pernah mengeluh nggak anak-anak? Scroll bawah. Itu nih udah sini. Oh, jadwal. Udah. Ya waktu Iya. mungkin masih agak seperti itu. Udah kemari. Ada beberapa kadang-kadang pas Dah, sip tinggal. akhir tahun itu mereka harus ada juga EPA itu istilahnya di sekolah anak saya itu pentas akhir tahun pas jadwal ayahnya harus minta umroh atau apa gitu, sehingga ayahnya nggak ikut itu beberapa kali ya. Cuman mereka memang tidak mengeluh dengan ini ya, cuma ya apa ya, saya nggak tahu anak-anak saya itu kayaknya nurun dia juga gitu, mereka bisa nyindir bapaknya gitu ya dengan bahasa mereka gitu, tanpa kemudian berupa keluhan yang sifatnya kemarahan gitu. Itu dan hanya suatu hal gitu ya, dua anak saya kan yang satu ini sudah selesai kuliah, pada saat mau kuliah dulu memang dia memutuskan tidak mau kuliah di Jogja, tidak mau di UGM karena dia sudah bisa membayangkan kalau kuliah di UGM pasti akan ketemu dengan teman-temannya gitu ya, dia akan selalu di apa ya seperti bentrok. Jadi dia dari awal secara sadar memilih untuk tidak di UGM. Nggak bisa dibawa bayang-bayang apa? Ya, kemudian yang anak saya kedua sudah sempat di UGM,
1 tahun, tetapi akhirnya dia nggak betah juga karena setiap kali dosennya masuk kelas itu selalu ditanya ini mana yang anaknya Ustadz Wijayanto terus ini dia Anyel. ya dia nggak mau aja dia juga memutuskan untuk pindah untuk mengulang lagi di Brawijaya kalau anak saya itu di UNER di Erlangga gitu yang kedua di Malang. Jadi mungkin itu cara mereka protes ya dengan tanda kutip. Bapaknya menyesal seperti apa, terasa kecewa ya, kayak kok nggak mau anak saya nggak ada yang mau ya. Saya kok sampaikan yang saya kok menuju dia yang kan ya, bukan yang bukan ya masih saya lah gitu. Iya. Bukan karena lupa nama itu kan? Kenapa? Bukan karena lupa nama ya? Jadi pada salah manggil. Ngapa dia? Dia ngapa? Saya cuma sampaikan kita tuh nggak tahu gitu ya, kita nggak tahu apa yang anak-anak Ya udah nih, udah diangkat, tinggal ngasih kesa doang nih sisanya. saya bilang gitu. Mestinya ada beban Nomornya masih ada itu, kelihatan kan? Iya, masih ada sih. dari nama-nama itu tuh dari namanya itu 31. buat mereka juga bebas kalau misalnya mungkin pintar mungkin baik juga ya pantas lah anaknya Ustadz Wijayanto. Iya, Pak. Kalau jelek anaknya Ustadz kok jelek gitu. Beban ya. Ya kan selalu seperti itu. Jadi udah lah nggak apa-apa toh. Menurut saya sih semua akhirnya bukan pada sekolahnya ya, bukan pada lembaganya. Pendidikannya tapi ya. Ya, tapi ya dan diri kita sendiri kan mau Makasih. dimanapun sekolah Aman. Dah. apa dengan sekolah itu tidak membuat kita berubah menjadi lebih baik kan ya percuma nama besar Sabtu berasa Selasa ya? iya Sabtu berasa Selasa ya? ada saja itu Iya. tidak menentukan Tapi masih mendingan daripada libur hari Minggu, Selasanya 2 hari nih jadinya. ya Boleh tahu Ustadz Wijayanto sudah bikin berapa buku, Bu? Nulis buku? Aman. saya memang tidak hafal ya kalau jumlahnya tetapi beberapa dan sebagian besar sih ditulis bersama orang lain tidak sempat untuk duduk menulis gitu jadi orang lain yang menulis apa yang dia pikirkan sebenarnya dikemas dalam bentuk populer jadi bukan bukan buku Inilah gitu ya. tapi buku agama tetapi dalam kemasan yang populer. Populis ya. Ya dia salah satu prinsip cara dia berdakwah itu saya lupa bahasa Pakistan bahasa Urdu yang sering dia pakai itu tapi intinya adalah bahwa kita harus menyenangkan kita harus menggembirakan orang dengan itu nanti orang akan datang gitu ya dan alhamdulillah kan beliau juga diterima di orang lain orang-orang beragama lain dan gitu kami tuh sering ketemu dengan orang Chinese gitu ya kita makan di satu restoran dan mereka mengatakan saya senang loh dengerinnya padahal kan isinya tentang agama ya tapi ternyata mereka senang Bisa mereka terima ya. bisa menerima dan harapannya kan itu menjadi jalan saya bagi mereka kalau Ya kan terlepas dari bahwa Islam itu universal ajarannya, tapi cara menyampaikan yang menyenangkan itu juga mengembirakan juga. Kalau boleh tahu beliau punya harapan ke depan itu seperti apa? Pernah ngobrol soal mimpi ke depan nggak? Pengen bikin apa kota santri atau pengen bikin perumahan Islami atau pengen punya pusat pendidikan atau apa gitu? Apa mimpi terbesar dia kalau yang sejauh Mbak tahu? dia itu kan belajar agama itu memang bukan di pesantren pondok pesantren yang dia santrinya santri kalong ya model santri kalong kemudian
pada saat dia belajar itu dia diajarkan teknik cara-cara menghafal ayat, menghafal hadis yang tidak harus itu menjadi hafid atau menjadi hafid sampai 30 juz gitu ya, tapi ada beberapa poin-poin penting yang itu yang harus dihafal dan mungkin jumlahnya tidak banyak. Nah itu dia yang masih sampai sekarang masih kepengen mengajarkan itu kepada anak-anak terutama ya. Mungkin juga dia sepertinya dia tidak terlalu berharap pada saya gitu kan. Dia sudah tahu saya mentok-mentoknya gini. Jadi kepada anak-anak dan juga kepada santri-santri kami, karena alhamdulillah Ustaz, kami itu di rumah ya meskipun bukan menjadi tanggungan kami ya, tapi rumah saya itu bagian dari sebuah pesantren yang rumah belakang saya tuh dipakai anak-anak SMP dan SMA ya, yang memang kami punya lembaga pendidikan yang SMP dan SMA itu boarding. Kemudian anak saya juga semuanya lulusan dari situ ya, alumni itu untuk sekolahnya, tapi untuk kuliahnya memang tidak. Lalu nah rumah kami itu barengan dengan itu, jadi dia juga pengen menularkan itu gitu, hanya hambatannya juga dia sendiri juga tidak terlalu punya banyak waktu untuk bisa stay cukup lama untuk secara istiqomah mengajarkan pengetahuannya itu kepada anak-anak maupun ke para santri. Jadi ya itu PR besar dia gitu yang pengen dia tularkan. Kalau dari sisi apa ya, lembaga kami meskipun bukan punya kami sendiri, tapi kami ikut mengembangkan lah ya, namanya Yayasan Bina Anak Soleh di yang kami punya dari mulai batita ya, batita itu apa ya, antara PAUD ya, PAUD sampai untuk PAUD sampai SD itu kami full day. Kalau SMP SMA-nya boarding, kami juga punya sekolah tingginya. Sekolah tingginya itu lebih untuk memproduksi ustadz-ustadzah kami gitu. Pengkaderan ya. Ajar ya. Ini tulisannya kelihatan ya? Yes, iya langsung ya. Ini nama yayasannya, dan alhamdulillah sekarang mungkin sudah ada berapa ya? Mungkin di 20-an kota di Jawa Tengah. Jogja, Jawa Tengah. Oh, Masya Allah. Mudah-mudahan lancar semuanya, bagus dan manfaat buat banyak orang. Oke. Mbak, saya ini kalau boleh ngomong terindah bareng sama Ustadz Hidayanto itu yang paling diingat sama Mbak Ulay apa? Banyak ya, tapi Itu aja. salah satu tuh pada saat kami haji. Oh, dia kan haji sudah nggak tahu ya, saya sudah nggak bisa ngitung lagi karena seingat saya. Terus gelarnya panjang itu. Makanya dia jadi lucu karena dia gelarnya gitu kan, banyak banget itu. Sekarang seingat saya sejak saya menikah 25 tahun yang lalu, saya nggak pernah merayakan Idul Adha bersama dia gitu. Hanya 2 kali saja, karena waktu pandemi kemarin kan haji 2 kali nggak berangkat kan, jadi gitu. Nah, pada saat itu saya bisa berangkat di mungkin ya namanya semua ya apa di mana tuh Arafah untuk dia selesai memberikan khotbah Arafah, lalu kami mencar gitu kan, saya sama dia kita lagi doa gitu nangis kok ya maaf ya, saya tuh harus kebelet ke belakang gitu. Jadi pada saat momen harus berdoa itu
saya harus bagiannya harus saya habiskan untuk antri ke belakang. Tapi kan pada saat itu sedang ikhram, jadi dia nggak bisa marah, Ustaz. Seandainya itu terjadi tidak pada saat kami ikhram, ya pasti dia sudah marah gitu. Kenapa nggak tadi diselesaikan, ya gimana namanya panggilan alam itu kan tidak. Rencanakan. Ya, jadi saya sambil antri itu sambil berdoa sambil saya lihat saya pengen ketawa tapi kok berdosa gitu. Ini sahabat MKI kalau mau nanya-nanya boleh lah ya, nanti sambil di chat aja di ruang chatnya, silakan monggo. Kalau ada yang tangkap saya. Satu saya Bapak Oh, iya. tidak bisa jawab. Nanti saya baru jawab, tenang aja. Oke, nanti tanyanya ke Ustaz Dodi. Mbak Ulaya boleh tahu nggak kalau di apa namanya di bayangannya Mbak Ulaya itu antara suami ideal dan posisinya Ustadz Wilayata itu match atau berapa per berapanya kurang? Kalau hitungannya 10 itu beliau 9 per 10 atau berapa per 10 itu beliau tuh? Kalau boleh tahu. Kalau dulu ya saya Tunggu dulu, jangan dijawab tapi jenengan kasih gambaran dulu. Suami ideal itu menurut Mbak Ulaya gimana? Nah, makanya dulu itu suami saya tuh pengen suami ideal saya itu bisa main musik gitu. Ya, yang main gitar saya nyanyi. Masya Allah, romantis banget. Ya gitu. Terus ternyata itu nggak ada, dia itu main musik nggak bisa, bahkan bersihin kaca-kaca fals gitu ya gitu. Jadi kan kok nyanyi, jadi dia paling sering tuh menyumbangkan lagu karena Wow, yang karena dia- suaranya sumbang. Oke. Nah, iya, jadi itu sudah nggak masuk kategori suami ideal saya awal. Tapi ya akhirnya gitu ya, seiring dengan itu saya ya apalah artinya gitu tadi semua gitu ketika suami saya tidak bisa jadi imam, tidak bisa jadi pemimpin yang membawa kami semua nanti ke surga bersama-sama. Jadi Masya Allah. ya kalau ideal banget jelas enggak ya, karena ya ideal saya juga lebih senang kalau dia lebih sering banyak di rumah gitu ya, bisa lebih sering sama anak-anak. Tapi itu kan nggak bisa, jadi berapa ya, mungkin ya 7/10 lah. Masya 10 lah Allah. maksimal gitu. Gitu aja udah bersyukur banget itu ya. Ya. Masya Allah. Jadi para bunda soleha yang cantik dan imut-imut, mudah-mudahan para sahabat MKI ini bisa mensyukuri meskipun suaminya kayak gitu gitu ya. Jadi bagian yang kemudian monggo saya persilakan sahabat MKI untuk berinteraksi sama Mbak Ulaya, apa saja monggo silakan ditanyakan di ruang chat atau mau raise hand dulu boleh, nanti admin akan membuka apa namanya sound. Monggo silakan sambil tunggu jamaah ini. Kalau Ustadz Wijaya itu sudah berkenan bisa gabung, monggo Ustadz. Ya, sudah nggak Masih ada nggak dia? harus capek. Iya, ini saya lagi sambil ngecek juga ini. Dan ini juga udah kehadiran dari Expo Oh, Jawa Barat ya. Ada iya. Bang Fiel untuk membuat Ubi, iya. Oh ada. Ada. Oh masih sedih, oh masih. Oh oke. Itu di ininya alumni jamaah haji. Jadi di travelnya yang biasa dipakai Pak Wijaya kalau berhaji itu kalau tidak salah setiap malam minggu juga ada kajian untuk alumninya yang Oh masya Allah. bisa silaturahmi. Ada beberapa sih, tapi yang dia paling sering join yang malam minggu. Masya Allah. Ini dari Mbak Hesti. Tipsnya mempertahankan rumah tangga versi Ustadz Wijaya itu sama jenengan gimana? Pernah gonjang ganjing kan tadi? Oh iyalah, jelas lah maksudnya, dan kami hampir setiap hari begitu sampai anak saya tuh, aku sama ayah tuh bertekad. Jadi
mungkin karena saya juga dosen ya, jadi dosen itu kan juga nggak mau kalah kan. Jadi sering lah apa aja tuh jadi bahan kita berargumen gitu. Tapi yang jelas pertama kalau itu kami nggak pernah membawa kemarahan itu sampai hari berikutnya gitu, itu nggak pernah. Itu Contoh selain itu ya. ya jadi itu yang selalu dia sampaikan gitu, selalu dia ingatkan. Jadi ya apa namanya, meskipun nggak harus bilang maaf ya gitu, tapi ya apa dengan cara apa yang kita tahu itu Ya. sudah selesai. Masya Lalu Allah. kemudian apa ya, kalau Iya. normatifnya ya karena kita semuanya dengan berlandaskan agama itu kan ya akhirnya kita kan tahu bahwa semuanya itu nggak ada artinya lagi kalau kita itu Balik gope. Terima kasih. harus bermasalah dan sampai berlama-lama bermasalah kalau apa itu hanya akan memecahkan keluarga dan sebagainya ya, hal seperti itu. Jadi kami akan kembalikan ke situ ya. Alhamdulillah sih sampai saat ini belum pernah ada yang gonjang ganjing yang sampai apa ya, kecuali gonjang ganjing karena gempa gitu. Jadi kalau masalah yang nggak cuman ya apa sih ya berargumen gitu, sering memang kami dan anak-anak gitu ya sering menilai udah masalah itu lalu terus gitu. Yang lebih sering itu malah gonjang ganjing, sekarang kawan ulangan sekarang yang itu ya paling ya. Itu dalam. Ini ada Pak Edi. Assalamualaikum Sadari, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya ke Ibu Ulaya, bagaimana cara membina keluarga yang diidamkan? Karena banyak keluarga yang sulit untuk menemukan cara yang paling pas untuk bisa menghidupkan keluarga yang tadi itu baik janati itu. Ya, yang pertama Pak Edi, saya diajarkan untuk pertama itu sabar. Yeah. Jadi diajarkan suami saya juga itu. Jadi jelas dalam keluarga itu kita nggak ada yang tidak semuanya itu sesuai dengan kehendak kita. Ya, ada saja entah itu suami entah itu anak gitu. Itu kita diajari untuk bersabar karena katakannya gitu ya dalam salah satu surat apa ya Ustaz yang katanya bahwa kalau kamu nggak suka sabarlah gitu, karena itu akan ada kebaikan baginya. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua ya belajar untuk bersyukur bahwa ketika melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan apa kehendak kita gitu ya, berusaha untuk tapi yang itu kan sudah berlebih dari kehendak kita gitu, kira-kira misalnya contohnya gampangnya nggak boleh nggak mau beli sepatu nggak boleh gitu lah, tapi kan kemarin udah beli tas dua, kayak gitu. Saya kalau ngasih contoh yang apa ya agamis gitu nggak bisa ya Pak. Jadi yang aku mau beli sepatu ini nggak usah gitu, waduh gitu ya, terus ya nggak apa-apa sih kemarin udah beli tas dua gitu, aku coba beli baju gitu. Kayak gitu. Jadi berusaha untuk melihat sisi yang lebih baik. Kemudian juga yang dia juga selalu ajarkan tuh ya kita harus selalu dalam keluarga itu selalu ada belajarnya, karena saya pikir berumah tangga ya atau menjadi orang tua apa tuh kan nggak ada sekolahnya ya, atau nggak ada yang disiapkan untuk itu semuanya. Jadi semuanya itu learning by doing dan kita trial and error semuanya. Nggak ada. Kalau saya banyak errornya tuh, karena dari sayanya udah error. Oh ya alhamdulillah, berarti lebih baik suami saya. Jauh banget. Ya. Dulu saya nggak ketemu Ustaz Dodi duluan. Apa trial and error ya, kita tidak. Jadi pastilah ada gitu kesalahan lah, kekurangan gitu yang kita mungkin nggak niat gitu, kita nggak niat untuk melakukan itu, tapi Just like that. Ya, It happens just like that. Ya, dan dengan anak apalagi kan Ustaz, anak usia 25 tahun ya kita 25 tahun itu kan belajar terus, karena setiap pun ada masalah yang kemarin
saya selesaikan dengan dia cara begini bisa kok ya sekarang nggak bisa. Selalu ada dan Sangat customize itu ya, tiap anak ya. jadi saya pikir kalau misalnya kita bicara dengan yang diidamkan ya jelas ya mungkin kita mengidamkan semuanya itu yang ideal gitu, tapi itu tadi saya pikir karena pasti semua ada kesalahan, kalaupun ada pertengkaran itu tidak mungkin hanya kesalahan satu pihak, ya pasti pihak lain itu juga salah. Jadi apa tadilah saya kalau diingatkan sabar, syukur gitu dan lalu kalau belajar dalam berbagai hal ya, belajar dari sisi agama maupun tadi kalau saya itu sebuah parenting ya belajar parenting, kalau itu sebuah hubungan suami istri maksudnya apa itu ya belajar tentang itu bagaimana untuk bisa menerima kekurangannya dan sebagainya dan ya apa ya mungkin sampai sekarang pun saya bukan istri idaman dia gitu apa dia juga bukan suami idaman saya tapi ya sudah kita terima gitu. Kalau Allah ngasihnya begitu ya udahlah, menjalankan keterpaksaan dengan cinta gitu ya. Salah ya? Oke. Ini salah. Gitu. Orang Reiki bismillah gitu ya. Ini ada yang kayak lagi nih, Bu Tini. Bu Ulaya dosen di mana kalau boleh tahu? Saya dosen di Universitas Ahmad Dahlan Bu di Jogja. Universitas Ahmad Dahlan itu salah satu Universitas Muhammadiyah. Di Jogja ada dua, ada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan Universitas Ahmad Dahlan. Seperti di Jakarta kan ada UNJ dan UHAMKA ya. Iya. Ini Bu Hesti, latihan sabarnya Mbak Ulaya gimana? Soalnya saya ngerasa bahwa salah satu kekurangan saya adalah kurang sabar. Katanya kan sabar itu, orang sabar itu bokongnya lebar katanya. Oh, sama itu kayak ya, kabarnya gimana ya Bu, saya tuh termasuk orang yang mungkin apa ya pragmatis, bukan apa teori gitu, jadi ya dan mungkin sabar itu tidak harus selalu diartikan bahwa kita menerima, kita apa ya, tapi paling tidak awalnya mungkin marah gitu, awalnya mungkin ada ketidaksukaan gitu dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita, tapi ya akhirnya ya sudah itu tadi lah gimana lagi ya ini, karena kalau kita terus menerus marah, kita terus menerus merasa kecewa, kita terus menerus merasa tidak bahagia kan kita sendiri yang rugi akhirnya. Itu apa ya, energi consuming yang sangat besar. Kalau saya gitu ya, saya kasih contoh mungkin yang saya alami dalam hal suami saya selalu pergi gitu ya kan, itu sering jadi masalah yang setiap saat itu hadir gitu ya, meskipun saya tahu itu tidak mungkin akan di stop gitu ya pasti karena memang itu ya dia memang concernnya di situ, dia harus mengisi acara di sana di sini gitu ya, bahkan mungkin dalam seminggu itu bisa lebih dari 5 kota, bisa lebih dari 3 pulau, itu terjadi gitu kan. Saya yang melihat itu capek, kadang saya mengkhawatirkan kesehatan dia, kadang saya mengkhawatirkan keselamatan dia karena harus most of the time itu dia ada dalam perjalanan, entah itu darat, udara, laut gitu. Tapi akhirnya ya saya harus, kalau saya gini terus saya yang rugi gitu. Wong dia kan dia bahagia dengan pilihannya, kalau saya harus khawatir terus, kalau saya harus apa ya mempermasalahkan itu terus ya nanti saya yang tertular sendiri, saya yang sakit gitu, saya cuma dapat sakitnya gitu misalnya ya, jadi akhirnya saya itu kan, jadi mungkin saya tidak berdasarkan agama dalam artian saya bukan berdasarkan ajaran agama, tapi saya tidak mengharap dengan bukan itu ya awalnya, tapi lebih kepada kalau saya tidak melakukan ini saya sendiri yang rugi. Kalau saya terus menerus saya
kecewa, saya terus menerus happy ya, khawatir dan sebagainya, itu saya sendiri yang rugi. Akhirnya ya sudah, itu lama-lama bisa gitu ya. Mudah-mudahan saja kesabaran saya itu dinilai sebagai sebuah pahala. Tapi kalau tadi saya sampaikan, saya tuh pragmatis, jadi bukan karena saya sabar karena Allah, awalnya bukan itu, mohon maaf ya, tapi lebih kepada ya ini memang ya saya lakukan itu untuk kalau saya sakit, anak saya juga nanti yang susah, dia juga nanti yang kira-kira seperti itu. Lebih kecil, logik aja ya. Iya. Ini Mbak Adiani ini ada farm atau Kenapa? ada farm nggak? Ini farm ya Adiani. Oh bukan, itu ini namanya Taman Adi. Iya, saya pikir satu farm ini. Bapak saya dulu memberi nama saya Ulaya, itu dari wilayah, dari apa ya, itu wilayah itu apa ya, itu kayak ulil sama kayak ulil apa sih, apakah ya sama. Kemudian Adiani itu kalau tidak salah dari hampir sama dengan Ihdina, petunjuk. Petunjuk ya. Jadi bapak saya dulu memberi nama itu, dan konon katanya wilayah juga nama adiknya Umar bin Khattab. Kalau saya bapak saya pernah menyampaikan ke saya seperti itu. Bunu atau Mbak Nunu. Boleh tahu nggak momen terburuk dalam episode kehidupan Mbak Ulaya? Pernah mengalami itu? Selama berkeluarga? Iya, betul. Pada saat itu apa ya? Dia sakit. Kalau maksudnya kalau urusan rumah tangga mungkin nggak ada ya, karena gitu. Tapi waktu itu dia harus sakit di Bandung, sedang rokso di Bandung. Dia harus sakit karena muntah dan diare, harus masuk rumah sakit. Sementara saya waktu itu saya kalau masih harus dulu ibu, karena ibu saya sakit juga. Dan alhamdulillahnya saya yang nomor 2 itu kok bisa, waktu itu dia masih SMA, saya minta untuk kamu jemput ayah ke Bandung. Jadi dia Bandung ada yang rawat, tapi kan ketika harus pulang kan dia nggak boleh pulang sendiri. Jadi saya minta anak saya itu masih SMA, harus balik sekolah dia untuk jemput iya. Karena saya nggak bisa, karena saya harus nunggu ibu saya. Itu kedua itu saya pertama, waktu itu dia sakit juga, harus operasi usus buntu ternyata. Terus dari pesawat dia udah nggak bisa jalan, karena ternyata usus buntunya udah radang, dan kami langsung ke rumah sakit. Saat itu juga harus dioperasi. Dia langsung waktu itu kita kebetulan waktu itu juga bapak saya baru sakit dan kami sedang membangun rumah. Tabungan kami yang nol. Terus udah dioperasi segala macam, keluar tagihan itu 7 juta, uang kami hanya ada 3 juta. Saya udah bingung waktu itu mau bayar gimana. Terus ya sudah lah, pokoknya nanti kan aja. Nah baru itu juga momen terburuk, tapi alhamdulillahnya aja saya nggak tahu ketika saya mau bayar itu sudah dibayar semua. Ternyata aja sampai kami yang membayar tagihan itu yang kami waktu itu sampai uang 7 juta aja nggak punya gitu. Karena masih untuk apa, kita sudah bangun rumah ya. Ya itulah, tapi alhamdulillah kami terakhir kalau boleh saya berapa set kain kafan yang disimpan di lemari? Berapa set? Jadi kami menyimpannya kain, bukan kain kafan tapi apa namanya? Ya karena kainnya banyak, kemudian
dulu bapak saya ibu juga pesennya saya kami kalau nggak ada itu kayak apa gitu. Nah, ini juga gitu, jadi kami sudah punya banyak. Kenapa Ustaz? Mau pinjam duluan? Enggak, saya cuma nitipkan sama kapasnya segala macam. Kalau itu enggak. Soalnya jarang orang yang mau berani nyimpen set kayak kafan itu karena persiapan. Kata Ali dengan dibawa ke nama jauh, tidak beriman orang yang dalam satu hari ini tidak mengingat kematian. Sehingga kalau orang yang kematian itu banyak hal yang kemudian dia ikut saja hawa nafsunya tanpa sadar bahwa dia punya kesalahan sama suami, tanpa kesadaran dia punya kekeliruan sama istri. Ada begitu banyak anak yang menjadi sangat tidak cinta kepada orang tuanya, sangat banyak orang tua yang jadi melupakan anaknya hanya untuk urusan yang sebetulnya mereka sendiri mungkin bisa jadi terlalu sibuk dengan dunianya, terlalu sibuk dengan ambisinya, terlalu sibuk dengan keduniaannya, sehingga kadang-kadang lupa bahwa anak, istri, suami, 2.200. keluarga itu harus dibawa ke surga juga gitu. Mudah-mudahan obrolan kita ini manfaat buat sahabat MKI dimanapun berada, Mbak Ulaya. Ada saran pesan terakhir, nanti suatu saat saya akan undang lagi untuk ngobrol lagi. Tapi kira-kira malam ini dari obrolan kita ini apa yang mau di-share monggo Mbak Ulaya? Terima kasih banyak sudah diberi kesempatan untuk sharing sama. Belum diupload yang 52-nya. Ini juga bagian dari saya belajar dan mungkin juga cara saya untuk menjaga diri yang mengingatkan saya bahwa meskipun mungkin bukan saya gitu, tapi banyak orang yang memperhatikan saya dan keluarga, dan itu sudah jadi benteng sendiri bagi saya. Dan dengan seperti ini tuh mungkin lebih banyak mengingatkan saya lagi gitu. Ya meskipun saya mungkin kelengahan gitu ya, saya buat sana, saya buat sini atau biar gitu. Tapi insya Allah itu hanya di luar saja Bapak Ibu. Jadi karena apa ya, kita nggak pengen gitu anak-anak kami juga melaksanakan agama atau memahami kami. Contoh kami itu melihat kami sebagai pasangan orang tua yang serem, yang apa gitu ya. Kami ingin mereka juga berkeluarga itu bisa asik kok, berkeluarga itu bisa dengan cara yang seperti ini, tidak harus yang serius terus gitu. Kita belajar dengan cara yang gitu. Menyenangkan insya Allah. 25 lagi. Pendapatannya dari Bu Hesti. Pernah nggak cemburu yang sampai berlebihan? Karena kalau sudah pernah punya pengalaman menikah dengan psikotik promo tadi itu, bagaimana menghindari rasa cemburu itu? Pernah? Kalau terhadap orang tertentu, alhamdulillah belum pernah. Iya. Tapi lebih kepada Duit yang paling bagus begitu Bang. cemburu pada hal-hal yang sifatnya tadi kenapa dia seperti lagi memprioritaskan orang lain di dunia. Iya, ini kan di sisaan mesin ini. Acara dan sebagainya juga kita dalam artian cemburu orang-orang tertentu begitu, daripada 700 Bang. memilih Iya. menghadiri acara itu daripada hal-hal seperti itu. Apalagi ya tadi mungkin sama dengan yang sudah saya sampaikan. Siap, makasih. Saya melihat itu terus kayaknya saya jadi yang sakit ya, sakit jiwa ya. Jadi akhirnya ya sudahlah gitu. Dan kalau itu urusan dengan perempuan misalnya, saya merasa bahwa dia sudah dewasa, dia sudah tahu, dia paham agama, dia tahu gitu ya bahwa itu semuanya itu akan ada konsekuensinya gitu. Dan saya percaya gitu bahwa dia sudah paham itu semua, jadi ya sudah gitu. Bagi saya nggak ada gunanya juga saya cemburu yang akhirnya itu malah membuat saya yang sakit jiwa gitu. Insya Allah. Alhamdulillah, malam ini kita dapat banyak hal inspirasi kecil yang insya Allah ini jadi penyemangat buat kami yang berusaha untuk
menjalankan keluarga menuju surga dengan cara yang sederhana, ternyata bisa sambil ambiar-ambiaran, sambil guyon, sambil santai, tapi bukan berarti tidak serius menjalankan agama kita. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa berikan keberkahan buat keluarganya Ustaz Wijayanto sama Mbak Ulaya Ahdiani. Syukran jazakumullahu khair. Salam takdim saya buat Ustaz Wijayanto. Salam takdim juga buat keluarga G. Saya Terima kasih. tanya-tanya saya ikut di grup saya memang silent saja. Oh, G. Orang biasa matur nuwun sangat sampun midhangetaken kanthi pas kita ya. Malah dipun 13.000. Ini recehnya berapa di? matur nuwun sangat ya. Salam buat Ustaz Wijayanto. Syukran jazakumullahu khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kurangnya 13. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, kita sudahi acara kita dengan sama-sama kita membaca kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz, Ibu Ulaya. Oke. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai perizinan dan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara bersama dan dalam pintu yang setingkat-tingkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Semoga kalian merdeka.